Oke, puji Tuhan. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom, Tuhan, puji pada Tuhan. kesempatan hari ini, terima kasih buat Ibu Pendeta Sarlin yang bersama tim yang telah mempercayakan untuk boleh berbagi tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Markus pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ya, sekali lagi, Markus 16, ayat 1 sampai 8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah kontribusi wanita dalam kebangkitan Kristus. Berbicara tentang kontribusi, kita sedang berbicara tentang keterlibatan atau peran. Bapak Ibu, jadi ini ada beberapa definisi yang kita bisa lihat. Berbicara tentang kontribusi, apa sih itu kontribusi? Kontribusi adalah keterlibatan atau peran kita dalam suatu kegiatan secara bersama-sama. Nah, kontribusi dapat dilakukan oleh semua, siapapun kita, dengan menunjukkan keikutsertaan kita secara aktif di dalam setiap kegiatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi kontribusi juga dapat berarti apa? Uang yang diberikan, atau skill, atau talenta, karunia yang kita pakai, kita bagikan, atau kita sumbangkan demi kepentingan kita secara bersama-sama. Itu kontribusi. Jadi kita berbicara tentang kontribusi, kita sedang berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kontribusi secara khusus berkaitan dengan wanita-wanita itu sungguh sangat amat jauh. Di dalam Perjanjian Lama kita lihat hanya beberapa tokoh yang disebut di sana. Kita lihat ada Deborah, kita lihat ada Esther, kita lihat ada tokoh-tokoh yang memang jarang sekali peran perempuan itu diperlihatkan di dalam Perjanjian Lama. Tetapi ketika kita membaca di dalam Perjanjian Baru, kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Yesus selama hadir di tengah-tengah dunia, Yesus melibatkan wanita-wanitanya Allah yang luar biasa.
berkontribusi secara khusus di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan ketika dia terangkat ke surga, kita juga melihat bagaimana peran dan kontribusi dari wanita-wanita yang luar biasa di dalam mendukung, mensupport pekerjaan pelayanan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada kesempatan hari ini, sesuai dengan tema kita, wanita berkontribusi di dalam kebangkitan Kristus. Pertanyaannya bagi kita hari ini, kita bersama-sama masih merayakan peristiwa yang luar biasa yang sudah kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Bagaimana dia Allah yang hidup mau mati, berkorban bagi saya dan kita semua. Namun dia mati, dia bangkit bagi kita. Pertanyaannya adalah bagi kita bagaimana agar kita sebagai wanita-wanitanya Allah dapat berkontribusi baik di dalam keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita, usaha kita, bahkan setiap tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Kunci agar kita dapat berkontribusi sebagai wanita-wanitanya Allah di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama yang harus kita miliki adalah, ini Bapak Ibu, memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Pak, gambarnya belum, maaf Pak, gambarnya belum keluar Pak. Gambarnya belum keluar ya. Saya stop share dulu. Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, iya, sudah Pak. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi kembali lagi kita melihat di sini bagaimana kita sebagai wanitanya Allah dapat berkontribusi dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan tetangga kita, sesama kita, dan bangsa kita. Yang pertama yang harus kita miliki adalah memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini, Tuhan mengajak kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan di sana. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka baru diterpa dengan satu permasalahan yang begitu luar biasa, di mana Yesus yang luar biasa hadir di tengah-tengah panggung sejarah ribuan tahun yang silam, hadir di tengah-tengah mereka, menjadi satu-satunya idola mereka, menjadi satu-satunya panutan mereka. Tiba-tiba peristiwa yang luar biasa ini, mereka digemparkan karena Yesus akhirnya ditangkap, Yesus dipersekusi, naik ke atas kayu salib, mati. Ini membuat semua harapan, ini membuat semua impian mereka menjadi pupus. Ada ketakutan, ada kepanikan yang begitu luar biasa terjadi dengan wanita, bahkan murid-murid yang pada masa itu bersama-sama dengan Yesus. Namun kita lihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ketidakmengertian mereka terhadap peristiwa penyaliban Yesus Kristus, ada orang-orang yang luar biasa yang berkontribusi untuk datang ke kubur Yesus. Peristiwa Sabat yang mereka peringati biasanya dalam keadaan damai, tenang, dan lain sebagainya, tiba-tiba digemparkan karena Yesus harus mati. Orang yang menjadi idola, orang yang menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka harus mati. Dan ibu-ibu ini mengambil inisiatif untuk datang ke kubur Yesus. Kalau kita lihat sebagai seorang wanita, mereka memiliki keterbatasan di dalam segala hal. Tetapi mereka didorong oleh cinta, oleh hati yang cinta akan Tuhan. Kita lihat ada tantangan yang mereka harus hadapi, mereka harus selesaikan. Secara manusia mereka terbatas di dalam segala hal. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan kita membaca bagaimana di sana kubur Yesus bukan hanya
ada batu yang besar yang ditaruh di depan kubur Yesus, tetapi juga ada serdadu-serdadu yang diperintahkan oleh raja untuk menjaga kuburan Yesus. Tetapi wanita-wanita ini luar biasa. Mereka mengambil langkah datang untuk meminyaki Yesus dengan membawa rempah-rempah. Secara manusia, murid-murid Yesus semua pada ketakutan lari meninggalkan Yesus. Tetapi kita lihat inisiatif dari perempuan-perempuan yang luar biasa ini dipakai oleh Tuhan karena mereka memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Hati yang cinta akan Tuhan ini membuat wanita-wanita ini mengesampingkan rasa takut, mengesampingkan segala keterbatasan, mengesampingkan semua ketidakberdayaan mereka. Dan mereka datang ke kubur Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 19, di sana kita melihat ada seorang yang luar biasa, yaitu Nikodemus. Dia dengan kemenyan dan gaharu datang untuk membalut Yesus. Itu orang yang pertama. Tetapi orang-orang yang lain yang datang pada masa itu, mengambil inisiatif untuk datang pada masa itu untuk membawa rempah-rempah adalah Maria Magdalena, Salome, dan Maria ibu Yakobus. Ini menunjukkan bahwa karena mereka cinta akan Yesus, maka mereka datang di kubur Yesus. Kita berbicara tentang cinta. Ada banyak orang yang hari ini mengabaikan ini. Tetapi cinta ini, cinta yang tulus, cinta yang benar-benar dilandasi karena kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu memampukan mereka untuk bisa melewati masa-masa sulit yang mereka alami dan mereka hadapi. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, penghalang-penghalang tadi, baik batu, bahkan para penjaga ataupun para serdadu Romawi, itu tidak membuat mereka undur untuk datang menghampiri Tuhan. Kita berbicara tentang cinta atau kita berbicara tentang kasih, ada banyak. Ada beberapa kasih yang kita pahami dan kita mengerti. Yang pertama, kalau kita lihat dan kita gali di dalam Alkitab, ada kurang lebih 4 kata yang dipakai. Cinta yang pertama itu adalah cinta yang digambarkan dengan cinta eros. Cinta eros ini kita berbicara tentang cinta yang dilandasi karena hawa nafsu. Cinta yang dilandasi karena suka sama suka. Cinta yang dilandasi ada timbal balik antara satu dengan yang lain. Tetapi ada cinta yang kedua atau kasih yang kedua yang kita pahami dan kita mengerti di dalam bahasa Yunani adalah cinta philia atau kasih philia. Nah, cinta philia ini adalah cinta persaudaraan. Cinta yang dibangun dilandasi karena persaudaraan. Karena memiliki keyakinan yang sama, karena memiliki kedudukan yang sama, karena memiliki hubungan yang sama. Tapi juga ada cinta yang ketiga, yaitu cinta storge. Adalah cinta antara keluarga, antara ayah dan ibu, ibu dan ayah dan anak-anak. Tetapi cinta yang diuraikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Ini cinta yang betul-betul keluar. Cinta yang rela berkorban. Jadi kasih agape atau cinta agape. Jadi mereka sadar benar bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Yesus adalah Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia hadir tidak hanya sekedar mementingkan diri dan hidupnya. Dia hadir, dia mengkontribusi terbesar yang dia berikan adalah diri dan hidupnya. Dia tidak mengorbankan orang lain agar reputasinya naik, dia mendapatkan popularitas, dia mendapatkan sanjungan dan lain sebagainya. Tetapi karena cinta dan kasihnya kepada manusia yang berdosa. Kontribusi ini juga mendorong dan memotivasi ibu-ibu ini untuk mengambil tindakan ketika dia ada di dalam kubur.
Mereka membawa rempah-rempah dan datang kepada Yesus. Hati yang cinta akan Tuhan ini sudah diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati yang cinta akan Tuhan ini yang memampukan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa dari yang seharusnya mereka lakukan. Kalau kita melihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya inisiatif itu datang dari rasul-rasul yang notabene adalah pria yang selalu senantiasa hidup bersama Yesus. Tapi realitasnya justru kita melihat ada wanita-wanita yang luar biasa. Yes. Yang berkontribusi datang ke kuburan Yesus dengan membawa rempah-rempahnya. Jadi peranan wanita ini sangat amat penting di dalam segala hal. Cinta Tuhan inilah yang akan memampukan setiap wanita-wanita Allah untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran manusia. Di tengah-tengah situasi kekalutan, di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah kemustahilan, ketika kita memiliki hati yang cinta akan Tuhan, maka tantangan, rintangan itu tidak akan menjadi hambatan kita untuk terus berkarya dan berkontribusi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan secara khusus di dalam keluarga kita, bangsa kita yang kita cintai. Hanya orang yang memiliki hati yang cinta akan Tuhan yang akan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita berbicara tentang cinta-cinta ini menjadi dingin. Banyak orang hari ini mau melakukan hal-hal ini. Kembali lagi, banyak orang melakukan kasih, tetapi kasihnya bersyarat. Tetapi kembali lagi kita diajarkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, saya akan bacakan bagi kita secara bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita membaca di dalam Injil Matius, juga kita dapatkan bagaimana Yesus mengajarkan kepada semua murid Tuhan tentang hukum kasih. Hukum kasih yang pertama, kalau kita berbicara tentang hukum kasih, kita sedang berbicara tentang hablul min Allah wa hablul min anas. Saudara-saudara sepupu kita seringkali menggunakan kata ini, hablul min Allah wa hablul min anas. Itu berbicara tentang saling. Artinya mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama. Secara vertikal kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita. Banyak orang hari ini berusaha untuk mencintai sesamanya dengan kasihnya. Kita manusia, kita terbatas. Kita hanya akan dapat berkontribusi di dalam banyak hal yang hari ini dianugerahkan dan dipercayakan kepada Tuhan ketika kita mengasihi Allah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan pertama. Tapi ada hukum yang kedua yang sama, yaitu kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi lambang salib ini kita berbicara tentang ini. Jadi kita tidak akan mampu melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dahsyat sebelum mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mampu melakukan, dia akan mampu mengimpartasikan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar Tuhan. Jadi memiliki hati yang cintakan Tuhan, hati sangat amat penting. Tanpa hati, kita melakukan segala sesuatu hanya satu formalitas. Kita melakukan sesuatu hanya sekedar satu rutinitas. Dan kita terjebak di dalam rutinitas yang kita lakukan. Sehingga akhirnya kita menjadi kecewa. Ketika kita melakukan kontribusi,
Kita menjadi kecewa ketika kita tidak mendapatkan apresiasi. Ketika kita melakukan kontribusi kepada suami kita, kepada anak kita. Ada ekspektasi-ekspektasi yang kita harapkan. Dan itu kita tidak dapatkan, membuat kita menjadi kecewa. Membuat kita menjadi putus asa. Membuat kita menjadi marah. Membuat kita menjadi emosi. Sehingga akhirnya semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Tapi orang yang memiliki hati yang cinta akan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Jadi ini sangat amat penting bagi kita, bu-ibu atau wanita-wanitanya Allah dari Sabang sampai Merauke. Orang yang memiliki hati yang cinta akan Tuhan, dia akan berkontribusi. Sekalipun dia tidak dianggap, sekalipun dia tidak dipandang, sekalipun dia tidak dilihat, sekalipun dia tidak dihargai, sekalipun dia tidak dianggap, dia akan terus melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Karena dia cinta akan Tuhan. Hanya orang yang cinta akan Tuhan yang akan terus berkarya dan terus berkontribusi. Melakukan hal-hal yang terbaik di dalam dunia ini. Tanpa mengenal batas waktu, umur, usia, dan lain sebagainya. Dia akan sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk terus berkontribusi selama hayat masih di kandung badan. Hanya orang yang memiliki hati yang cinta akan Tuhan yang akan berkata demikian. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Banyak orang hari ini menyanyi, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tetapi hanya sekedar di lip service. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tetapi hanya di lip service. Mudah untuk diucapkan. Tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi orang yang memiliki hati yang cinta akan Tuhan, dia akan mudah. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada masalah. Yang datang silih berganti baik dari dalam dirinya maupun yang datang dari luar dirinya. Dia akan tetap survive. Dan dia berkata, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari miliki hati yang cinta akan Tuhan. Karena manusia, hati ini mudah dipengaruhi. Hati ini mudah dikondisikan. Kenapa kita harus punya hati? Banyak orang hari ini mengaku dengan mulut bibir bahwa dia cinta Tuhan. Tetapi tidak dengan hati. Tidak dengan hati. Ada banyak sekali orang Kristen hari ini menjadi patah arang, menjadi patah semangat, menjadi hilang harapan karena diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Bahkan mengeluh dengan situasi, mengeluh dengan keadaan. Kenapa saya sudah ikut Yesus? Kenapa saya sudah melakukan yang terbaik bagi Yesus? Tetapi justru keadaan saya tidak berubah. Justru masalah semakin berat. Penderitaan, sakit, penyakit, bahkan tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan. Hari ini saya alami. Di mana Tuhan? Ini tidak dengan hati. Orang yang tidak memiliki hati yang cinta akan Tuhan, dia akan mudah bersungut-sungut. Dia akan mengeluarkan hal-hal, dia akan mempertanyakan Tuhan. Dia akan mempertanyakan eksistensi Tuhan, bahkan cinta Tuhan. Tetapi orang yang punya hati, yang cinta akan Tuhan, dia akan berkata, praise the Lord. Dia akan berkata, terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa tantangan hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup yang hari ini Tuhan izinkan terjadi. Saya yakin dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah dia, orang yang memiliki hati. Seberapa banyak hari ini orang-orang yang kami layani, kami ikut prihatin karena mereka mempertanyakan Tuhan. Mereka sudah mengecap begitu banyak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka mempertanyakan Tuhan karena ada penderitaan yang mereka alami. Mereka yang tadinya hidup begitu menikmati segala sesuatu, tiba-tiba harus di PHK. Mereka yang tadinya usahanya begitu berkembang, tiba-tiba pandemi COVID yang hingga hari ini belum dapat diprediksi, membuat segala sesuatu menjadi berubah. Membuat mereka mempertanyakan Tuhan. Kalau ada di sore hari ini kita wanita-wanitanya Allah, mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Ingat bahwa murid-murid, ingat bahwa Maria Magdalena, Maria, Ibu Yakobus, Salome, murid-murid pun mengalami hal yang sama. Mereka melihat, mereka mengalami secara langsung peristiwa penyaliban Yesus. Ada rasa trauma, ada rasa sakit hati, ada kepedihan. Tetapi itu tidak membuat mereka undur dari Tuhan. Kesengsaraan yang mereka lihat, mereka rasakan, mereka alami secara langsung
itu tidak membuat mereka undur dari Tuhan. Tetapi justru mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati yang cinta akan Tuhan, akan memampukan kita melihat jauh melampaui diri kita dan segala hal yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita terus berkontribusi di tengah-tengah dunia. Itu tidak akan menjadi hambatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak berkontribusi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini poin yang pertama yang harus kita lakukan. Mari kita impartasikan ini di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita memiliki hati yang cinta akan Tuhan, maka kita akan melihat suami kita dengan kasih yang dari Tuhan. Kita akan melihat anak kita dengan cinta yang datang dari Tuhan. Kita akan melihat rekan-rekan kita yang mungkin membuat kita dongkol, mungkin membuat kita marah, mungkin membuat kita tidak senang. Jika kita memiliki hati yang cinta akan Tuhan, kita akan melihat dengan perspektif yang baru, cara yang baru, dan hidup kita terus berkontribusi bagi mereka. Banyak orang hari ini, saya melihat ada banyak orang Kristen yang hari ini begitu benci. Beberapa hari kita diperhadapkan dengan permasalahan yang luar biasa. Bagaimana gereja ditutup, gereja dipersekusi, dan lain sebagainya. Banyak hamba Tuhan begitu marah, begitu benci. Bahkan banyak orang percaya juga begitu benci. Mereka berkata kepada saya, Pak Misri, kenapa orang-orang ini mengaku orang beragama? Tapi justru kita dihambat, kita dipersekusi. Kembali lagi, karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran. Kita tahu kebenaran. Dan kita harus terus mengimpartasikan kebenaran. Kontribusi kita adalah terus memberi yang terbaik. Itu yang pertama, Bapak, wanita-wanita yang Allah ya. Sorry, ini terbawa di dalam gereja. Ini ya, wanita-wanitanya Allah. Wanita-wanitanya Allah. Amin, amin. Pertama, memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Tetapi yang kedua, kita lihat bagaimana agar wanita-wanitanya Allah ini dapat berkontribusi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan juga berkontribusi di tengah-tengah kehidupan. Yang kedua, dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita lihat adalah memiliki hati yang rela berkorban. Amin. Yang kedua, memiliki hati yang rela berkorban. Jadi kita tahu rela berkorban di sini tidak mudah. Memiliki hati yang rela berkorban ini tidak mudah. Kita berbicara tentang pengorbanan. Ini tidak mudah. Dan banyak orang hari ini nggak mau. Tapi perlu kita ingat dalam bagian kebenaran firman Tuhan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita lihat di sini ada hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh wanita-wanitanya Allah. Yang kita baca dalam bagian ini. Bagaimana mereka diperhadapkan dengan masalah-masalah yang begitu luar biasa. Tetapi kita lihat di sini mereka tidak mementingkan diri sendiri. Yes. Wanita-wanita ini tidak mementingkan diri sendiri. Kalau mereka mementingkan diri sendiri, mereka tidak akan pernah berpikir mempersiapkan rempah-rempah. Untuk mempersiapkan rempah-rempah ini luar biasa. Ada harga yang harus mereka bayar. Minyak wangi, mereka harus persiapkan. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita pun hari ini diajar dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini agar memiliki hati yang rela. Hanya orang yang memiliki hati yang rela berkorban yang bisa memikirkan hal-hal yang besar, yang bisa memikirkan hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh orang lain. Murid-murid Yesus ini tidak pernah memikirkan ini. Tetapi wanita-wanitanya Allah ini memikirkan detail. Bagaimana mereka mempersiapkan minyak wangi, rempah-rempah untuk bisa datang meminyaki Yesus, bahkan memberikan yang terbaik bagi Yesus ketika dia ada di dalam kuburan. Memiliki hati yang rela berkorban. Kita berkorban tentang waktu. Kita memimpikan supaya kita berkontribusi. Ini ada harga yang harus kita bayar. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Bahkan berkorban dompet, uang kita. Yes. Ya, saya melihat kawal Indonesia hari ini. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan biarkan Ibu Pendeta Sarlin bersama tim melangkah dan berjalan sendiri. Mari bersama-sama berkorban. Ada program-program itu butuh biaya, butuh dana. Untuk menjangkau jiwa,
untuk membawa orang berjumpa dengan Yesus. Itu banyak harga yang harus kita bayar. Mari dukung, kawal. Dukung, kawal. Jangan biarkan Ibu Pendeta Sarlin sendiri melangkah bersama tim. Hati yang rela berkorban. Ini sangat amat penting, kembali lagi hati. Karena apa? Hati kita seringkali kita menghitung-hitung. Seringkali kita hitung-hitung dulu. Kira-kira saya ikut kawal nanti apa yang saya dapat? Kira-kira saya ikut melakukan ini apa yang saya dapat? Kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, wanita-wanita ini tidak memperhitungkan. Mereka tidak pernah duduk dan bagaimana merencanakan sesuatu, tapi mereka langsung ada tindakan yang aktif. Sudah di jalan, ketika mereka ada di depan makamnya Yesus, baru mereka berpikir, ini bagaimana ya? Batu ini siapa yang nanti akan gulingkan? Itu baru batu. Belum lagi mereka memikirkan bagaimana ada serdadu-serdadu. Kita apa ini? Jangan-jangan mereka mau mencuri mayat Yesus dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita akan ditanya dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini. Wanita-wanita ini nggak berpikir soal itu. Ada ketakutan karena Yesus baru ditangkap. Jangan-jangan nanti kita diteror, kita diintimidasi. Tapi kita melihat wanita-wanita ini tidak berpikir sampai ke sana. Mereka melangkah. Kecenderungan yang terjadi ketika kita mau berkorban. Kita memikirkan, waduh nanti gimana ya? Apa yang gua dapat? Kalau mau ikut kawal. Yes. Wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Saya mau berkata kepada kita semua. Bahwa memiliki hati yang rela berkorban. Ketika kita memiliki hati yang rela berkorban, mungkin kita nggak punya apa-apa. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita karunia, talenta. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Tuhan minta itu. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Tetapi Tuhan meminta apa yang ada pada kita. Percayalah. Percayalah. Tapi Tuhan mau apa? Ada langkah, ada action yang harus kita lakukan. Terkadang kita merasa minder. Wah, saya nggak kayak Ibu Pendeta Sali. Saya nggak kayak Pak Pendeta Misrai. Kita seringkali memperbandingkan orang ketika kita ingin memberi. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan sekali lagi tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Dia meminta apa yang ada padamu. Persembahkan itu kepada Tuhan. Korbankan itu kepada Tuhan. Kita berbicara tentang pengorbanan. Kita berbicara bagaimana kita menabur benih. Firman Tuhan berkata, barang siapa menabur, ia akan menuai. Banyak orang memimpikan hari ini untuk menuai yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Satu kesalahan besar. Banyak gereja Tuhan hari ini ingin untuk menuai. Tetapi tidak ada taburan. Kita harus menabur. Harus menabur. Kita berbicara tentang pengorbanan. Yesus sendiri memanggil kita. Dia bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Memikul salib. Dan mengikut aku. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita lihat bagaimana ada orang-orang yang luar biasa. Pemuda yang kaya. Pemuda yang ternama, pemuda yang tersohor. Dia datang, dia berkata, Tuhan saya mau mengikut aku. Syarat untuk mengikut engkau apa? Yesus berkata, jualah segala sesuatu dan ikutlah aku. Orang ini berpikir, waduh, ada kumpulin harta berlimpah-limpah hari ini. Saya harus korbanin semua. Saya harus jual semua. Emang Tuhan nggak tahu apa? Ini menjadi masalah. Jadi kembali lagi hati kita ini sangat amat penting. Akan kita baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan memuji seorang janda yang luar biasa. Ketika memberikan persembahan Tuhan tidak pernah memuji orang-orang imam-imam yang memberi dengan begitu luar biasa. Tetapi justru dia memuji janda ini yang memberikan hanya uangnya hanya spesial. Diberikan, dia korbankan. Kembali lagi wanita-wanita yang Allah. Kita hanya bisa melakukan ini. Kita hanya dapat berkontribusi dengan baik ketika kita memiliki hati yang rela. Hati yang rela itu yang akan membuat kita bisa menikmati, mengalami berbagai macam mujizat. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam pelayanan kita, studi kita, bahkan di dalam setiap tugas yang hari ini
tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Memiliki hati yang rela berkorban. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, yaitu Abraham. Dia rela berkorban. Memiliki hati yang rela. Banyak orang hari ini memberi supaya apa? Dia dipuji. Banyak orang hari ini memiliki motivasi yang salah di dalam memberi. Dia memberi supaya apa? Dia dihormati. Dia memberi supaya apa? Dia disanjung. Dia memberi supaya apa? Wah, terkenal. Ini motivasi-motivasi yang salah. Yang harus kita luruskan. Abraham tidak seperti itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-7, 17 kalau saya tidak salah, saya mau bacakan bagi kita semua. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 kalau saya tidak salah. Di sana Abraham. Itu tentang, kita lihat tentang Abraham, bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kata kuncinya di sini rela, kerelaan. Memberi itu bukan soal kita banyak duit atau tidak banyak duit. Memberi itu rela, kerelaan. Berkorban itu butuh yang namanya rela. Rela nggak kita memberi? Nah, itu dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Jadi kalau kita mau berkontribusi, ini kita berbicara tentang pengorbanan. Tadi dari definisi yang kita sama-sama lihat di awal, kita berbicara ini adalah partisipasi. Ada keterlibatan aktif. Termasuk salah satunya adalah ini, berkorban waktu. Kita bisa bersama-sama hadir di sini. Di dalam acara Zoom ini. Ini berkorban waktu. Waktu yang seharusnya kita bersama keluarga, enak-enak kita ini. Tuhan perhitungkan itu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus bahwa Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, firman Tuhan berkata dia perhitungkan itu. Dan dia akan balas. Tuhan kita bukan Tuhan yang berutang. Jadi kita melihat di sini Abraham kalau nggak rela, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan mengangkat dia menjadi bapa beriman. Ya. Tapi karena dia rela. Karena kerelaan itu kita lihat Tuhan akhirnya menggantikan dengan apa? Domba yang Tuhan sediakan. Jadi jangan pernah hitung-hitung dengan berkorban. Kita berkorban. Seringkali kita nyanyi. Melayani lebih sungguh. Karena apa? Kita melayani lebih sungguh. Karena apa? Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Mengasihi, mengampuni. Ini berbicara tentang uang, berbicara tentang segala sesuatu, tapi juga dari hati kita. Karena apa? Mengampuni. Mengampuni ini butuh pengorbanan, korban perasaan. Kita harus menyalipkan semua ego kita dan lain sebagainya. Dan itu terlalu berat. Itulah yang disebut dengan apa? Arti berkorban. Tuhan tidak meminta kita supaya kita hari ini mati naik di atas kayu salib. Tetapi Tuhan meminta apa yang ada pada kita. Ini kalau kita punya uang berlimpah, mari kita korbankan. Kalau kita punya tenaga, mari kita korbankan. Kalau kita punya karunia untuk berdoa, mari kita berdoa. Kalau kita punya karunia untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kalau kita punya mari kita berdoa. Kalau kita punya untuk beri karunia untuk bukan hal yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita, mari kita lakukan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa kita akan menerima upah dari Tuhan. Wanita mereka mengorbankan waktu, mereka mengorbankan uang untuk mempersiapkan rempah-rempah minyak wangi untuk datang ke kubur Yesus. Mereka juga hanya buat untuk mereka istirahat. Mereka akhirnya korbankan untuk datang ke kubur Yesus. Jadi kita berbicara tentang hal mereka berjalan kaki datang ke kubur Yesus. Jadi kita agar kita mau melihat terjadi yang namanya perubahan baik di dalam keluarga kita. Kita mau melihat terjadi yang namanya perubahan di dalam bangsa kita, rekan-rekan kita yang ada di sekeliling kita, mari kita kontribusi. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada padamu, tetapi Tuhan minta apa yang ada padamu. Nah, kita lihat salah satu orang yang luar biasa berbicara tentang perubahan. Kalau kita lihat bagaimana Elia ketika dia ada di Sungai Kerit dan setelah Sungai Kerit kering, dia datang kepada seorang janda di Sarfat.
Ini pengorbanan. Kalau kita berkorban kita berkorban bukan supaya kita diselamatkan, tetapi sebagai wujud kasih anugerah Tuhan yang telah dianugerahkan secara cuma-cuma yang sudah kita terima. Kita diselamatkan hari ini. Tuhan mau supaya kita melakukan itu. Janda di Sarfat ini kita lihat ketika dia mengorbankan apa yang ada padanya. Kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Jadi pengorbanan itu dimulai dari tindakan kecil yang hari ini kita lakukan, yaitu kerelaan hati untuk berkorban dengan memberi. Karena Tuhan tidak melihat seberapa banyak engkau memberi, tetapi Tuhan melihat hatimu. Hati yang memberi itu diperhitungkan oleh Tuhan. Yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, bagaimana agar kita dapat berkontribusi. Kita bisa berkontribusi baik bagi keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan, dan juga bisnis dan lain sebagainya yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah memiliki gaya kesaksian. Jadi memiliki gaya hidup kesaksian. Jadi berita kebangkitan Kristus itu dilakukan oleh wanita-wanita yang luar biasa. Wanita-wanita yang mungkin tidak diperhitungkan, wanita-wanita yang mungkin direndahkan dalam status quo sebagai orang Yahudi pada masa itu. Justru melalui mulut wanita ini, kabar tentang berita Injil itu sampai ke seluruh bumi. Ini sangat amat penting bagi kita. Jadi ini salah satu kontribusi. Ada banyak kontribusi yang dilakukan ketika kita menggali bagian kebenaran firman Tuhan. Tetapi ini merupakan salah satu kontribusi terbesar, yaitu memiliki gaya hidup kesaksian. Mereka panik, mereka takut, mereka cemas, dan lain sebagainya ketika mereka datang di kubur Yesus. Di sana mereka tidak dapati mayat Yesus. Jasad Yesus mereka tidak temukan, tetapi kita melihat di sana ada malaikat yang hadir di sana, mengingatkan mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa Dia Yesus telah bangkit. Dia Yesus telah mengalahkan maut. Dia Yesus telah pergi bangkit dari kematian. Dia memberikan kemenangan kepada mereka yang berharap bersandar kepadanya. Tapi berita kemenangan ini, berita sukacita ini, tidak hanya disimpan menjadi milik mereka secara eksklusif, tetapi berita keselamatan, berita tentang kebangkitan Yesus ini harus disuarakan, harus diwartakan, harus dibagikan, harus diceritakan. Karena ini berita terakbar tentang berita kekekalan. Kontribusi terbesar yang pertama kita sudah lakukan dalam bagian pertama dan bagian kedua. Tetapi yang ketiga yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan adalah kita memiliki gaya hidup kesaksian. Gaya hidup kesaksian adalah bersaksi tentang karya pengorbanan Kristus Yesus. Dia mati, namun dia bangkit, memberikan kepastian, keselamatan kepada semua orang. Gaya hidup kesaksian. Hari ini ada begitu banyak orang yang antri menuju kepada kematian kekal. Hari ini ada begitu banyak orang yang terkungkung karena dosa, karena berbagai macam pemberontakan, karena berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan. Beritanya hanya satu, pengampunan dalam satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya keterlibatan dari wanita-wanitanya Allah yang luar biasa ini untuk pergi memberitakan, menyuarakan berita tentang pertobatan dan berita tentang pengampunan dosa yang tersedia hanya di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka semua orang akan mengalami yang namanya kebebasan. Semua orang akan mengalami yang namanya kemenangan. Semua orang akan mengalami yang namanya keberkatan. Firman Tuhan ketika kita baca di ayat yang terakhir dari Markus pasal 16, di sana firman Tuhan dengan jelas. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus. Jadi kembali lagi, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi ini berita yang hari ini dititipkan. Berita yang hari ini dipercayakan kepada wanita-wanitanya Allah dan kita semua orang percaya. Agar kita pergi untuk membawa orang-orang untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan. Gaya hidup kesaksian ini harus nampak di dalam seluruh totalitas hidup kita. Kita berbicara tentang memiliki gaya hidup kesaksian. Hari ini banyak orang
pingin menjadi Kristen, pingin menjadi pengikut Yesus. Tetapi banyak orang-orang Kristen, wanita-wanita Kristen hari ini menjadi batu sandungan. Bahkan bukan hanya wanita-wanita Kristen, tapi secara umum banyak orang hari ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus memiliki gaya hidup kesaksian. Ini berbicara tentang apa? Tentang integritas. Dapatkah kita dapat dipercaya? Sudahkah wanita-wanitanya Allah dapat dipercaya? Kita berbicara tentang apa lagi? Kita berbicara tentang karakter. Ini sudah banyak diurai di dalam Kawal Indonesia. Kita berbicara tentang banyak hal. Sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya dan kita semua hari ini, dimanapun kita ditempatkan di marketplace kita masing-masing, kita menjadi sorotan. Kita menjadi iklan yang hidup, yang dapat dibaca oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik di dalam masyarakat, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam studi kita, baik itu di dalam gereja kita, baik itu dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini dipercayakan kepada kita. Karena itu ketika kita tidak memiliki gaya hidup kesaksian dalam hidup kita, maka kita sedang membawa orang, kita sedang berkontribusi membawa orang ke dalam jurang kebinasaan. Momennya, waktunya bagi kita hari ini adalah untuk benar-benar memiliki gaya hidup kesaksian. Kalau kita belum memiliki ini, kita masih suka gosipin orang. Kembali lagi, hari ini kita harus bertobat. Wanita-wanitanya Allah itu memiliki gaya hidup kesaksian, bukan bergosip. Ya, hari ini kalau kita nonton di televisi, katanya semakin digosip, semakin digosok, semakin sip. Tetapi kita sebagai orang percaya hari ini bukan itu. Mari kita gosipkan kabar ini, kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit, dia memberikan kehidupan, kepastian kehidupan kepada semua orang yang belum memiliki kepastian kehidupan. Nah, ini kontribusi yang harus kita lakukan dan terus kita lakukan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita sekalian. Memiliki gaya hidup kesaksian. Banyak orang Kristen hari ini di dalam gereja haleluya, begitu keluar gereja haleluya. Ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah dan menjadi buah pertanyaan di luar sana. Jangan sampai kita menjadi Kristen napas, Natal Paskah baru kita kenal gereja dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi Kristen karbitan. Ada berkat haleluya, enggak ada berkat haleluya. Jangan sampai. Jadi mari kita memiliki gaya hidup kesaksian. Artinya apa? Kita harus konsisten. Sebagai pengikut Kristus, kita tetap konsisten dalam sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, dan melalui hidup kita. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Jadi kontribusi tidak selamanya berbicara tentang uang, tetapi berbicara tentang gaya hidup saya dan kita semua di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan bagian kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Bila kita ingin mengalami mujizat Tuhan, bila kita ingin mengalami berbagai macam terobosan di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pelayanan kita, aktivitas kita, mari kita lakukan ketiga bagian ini. Jadi memiliki hati yang cinta akan Tuhan, memiliki hati yang rela berkorban, memberi tanpa harus meminta kembali. Jadi itu ada lagu yang luar biasa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga. Itu tak hanya memberi, mengharap kembali. Ini sesuatu yang harus kita lakukan. Memiliki gaya hidup kesaksian. Jadi 3 poin ini bagaimana agar kita wanita dapat berkontribusi dalam segala hal, memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Ketika ini ada dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita akan dimampukan melewati berbagai macam rintangan, hal-hal yang luar biasa terjadi di sekeliling kita, pelayanan kita, dan sebagainya, dan kita terus berkontribusi. Dan memiliki hati yang rela berkorban, memberi tanpa harus mengharapkan kembali, memiliki gaya hidup kesaksian, integritas, karakter, sikap, attitude, dan lain sebagainya yang harus kita tampilkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada Yesus. Melalui hidup kita, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan dan terus berkontribusi. Di manapun kita ditempatkan di marketplace kita masing-masing. Dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa.
Berapa banyak yang sudah hadir diberkati, bisa lambaikan tangan semua. Haleluya, haleluya. Kita percaya kekuatan roh mengalir dalam kita malam ini. Amin, amin, amin. Saya sangat diberkati dan waktu hambanya sedang menyampaikan pesan roh saya terbakar, roh saya terbakar. Saya bilang terus dalam hati saya, I love you Jesus, I love you Lord, I love you Lord. Karena tanda kita cinta Tuhan, apapun yang kita lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Dan semua itu adalah penuh dengan sukacita. Dan hari ini kita melihat bagaimana wanitanya Allah di Alkitab yang punya kontribusi spiritual hati mereka ya untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Malam ini apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau sedang kerjakan? Apakah kita cinta Tuhan? Itulah bukti kontribusi kita. Cinta Tuhan membuat kita mengalami Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih hambanya. Masih berlangsung nanti setelah satu pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Ibu-ibu yang ingin bertanya lebih lagi, silakan nanti saya akan berikan waktu untuk kita bertanya.